Halo semua, kembali lagi di channel Sinema Rahasia. Kali ini kita akan membahas film sekaligus review film panas yang penuh ketegangan. Yap, film ini mengangkat tema perburuan brutal oleh komplotan mafia psikopat yang menjadikan para wanita lemah sebagai target. Mereka, wanita yang butuh sandaran, justru diburu dan dihabisi tanpa ampun. Lalu bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita masuk lebih dalam ke alur cerita film Hunting Season. Film dibuka saat seorang pria ketua mafia kejam datang ke sebuah bar tempat seorang wanita cantik bernama Lizzie bekerja. Kedatangan pria bernama Alejandro ini bukan sekedar ingin minum. Ia sedang mencari anak buahnya bernama Johnson yang kabarnya menjalin hubungan terlarang dengan Lizzie. Alejandro langsung menanyakan keberadaan Johnson, namun Liz berpura-pura tidak tahu. Mendengar itu, Alejandro langsung membuka kartu asnya. Ia menyebut kebiasaan Liz dan Johnson yang sering tidur bareng di apartemennya. I'm looking for somebody. Who are you looking for? It's Jensen. Jensen. Do you know him? I don't think I do. Because you've been fucking him. Tanpa basa-basi, pisau lipat diarahkan ke area sensitif Lizzie, memaksanya untuk berbicara. Dan untuk Johnson bukan cuma mangkir dari tugas, tapi juga membawa kabur barang haram, bilik Alejandro. Situasi makin mencekam ketika teman Lizzie mulai curiga melihat percakapan tersebut. Alejandro terus mengancam, bahkan tidak segan menakut-nakuti dengan kekerasan fisik yang lebih parah. Ia memaksa Lizzie untuk mencari Johnson dan menyuruhnya datang sambil membawa barang haram itu. Tak lama kemudian, seorang pria bekar yang kepo mencoba ikut campur. Namun bagi Alejandro, pria itu tak ada apa-apanya. Bukan cuma dipukul, wajah pria itu juga disiram dengan air kencing sebagai penghinaan. You gonna fall, motherfucker? Keesokan harinya, cerita beralih ke pria tua bernama Bo, seorang ayah penuh cinta yang hidup sederhana di tengah hutan bersama putri sematawayangnya yang bernama Tag. Bo melatih Tag berburu sejak kecil. Selain jago menembak, Tag juga lihai memainkan pisau. Mereka memilih hidup terpencil sejak sang ibu tiada, dan Tag sudah terbiasa merawat ayahnya sendiri. Hari itu terasa spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun Tag. Di pagi hari, ketika Tag masih tidur, Bo menyiapkan kue dan hadiah sederhana untuk Tag. Lalu pergi ke kota untuk membeli mesin rumput. Lalu Tag mendapat hadiah tambahan berupa pistol baru, membuat Tag semakin bahagia. Sambil menunggu ayahnya pulang, Tag pergi memancing di sungai. Ketika perjalanan pulang, di sanalah ia mendengar rintihan seorang wanita minta tolong. Dengan pistol barunya, Tag menyusuri sumber suara dan menemukan seorang wanita terluka parah di tepi sungai. Sementara itu, Bo heran karena Tag tak kunjung pulang. Tak lama kemudian, Tag datang membawa kabar mengejutkan. Tag memberitahu Bo bahwa ia menemukan wanita terluka di pinggir sungai. Lalu tanpa pikir panjang, Tag dan Bo segera menghampiri wanita tersebut. Lalu Tag dan Bo menolong dan membawa wanita itu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bo mengobati wanita itu dan ternyata wanita itu mengalami luka tembak di perut. Namanya January. Mereka melakukan pertolongan pertama dan menghentikan pendarahan. Honey, could you hurry up with that? Some pressure on your... Sorry. Okay. Okay, get the kid above the refrigerator. Okay. Alright. January menolak dibawa ke rumah sakit, membuat Bo bingung. Meski curiga, mereka sepakat merawat January sementara waktu. Bo mengingatkan Tag agar tidak berkeliaran karena ada orang asing bermasalah di rumah mereka. Bahkan, Bo bersiaga setiap malam. Tag sempat memborgol January demi berjaga-jaga saat Bo pergi membeli obat. Meski begitu, mereka tetap merawat January sebaik mungkin.
Bo told me. Dalam perjalanan membeli obat, Bo bertemu teman lamanya yang kini menjabat sebagai kepala polisi, yaitu Pak Sheriff. Ia juga diperkenalkan dengan bawahan baru bernama Devon, sosok ramah namun berwajah pemburu. Lalu di rumah, Bo dan Tag ngobrol-ngobrol tentang tato di tubuh Januari. Bo menceritakan bahwa ibu Tag dulu memiliki tato yang jauh lebih keren. Perlahan, Januari menceritakan masa lalunya. Ia ternyata adalah sahabat Lizzie, wanita yang kita lihat di awal film. Mereka diculik oleh komplotan Alejandro karena gagal menemukan Johnson. Lizzie dibunuh, sementara Januari berhasil kabur meski tertembak dan terjatuh ke sungai. I was just coming home from the gym. I heard the shot. Mendengar itu, Bo menyusuri sungai dan menemukan jasad Lizzie. Tapi demi keamanan dia dan keluarganya, Bo tidak membawa jasad Lizzie. Lalu Bo mencoba menghanyutkan jasad Lizzie yang tersangkut kayu di pinggir sungai. Ia berharap ada yang menemukan tubuh itu agar bisa dimakamkan dengan layak. Bo sadar, cepat atau lambat, anak buah Alejandro akan datang. Ia menyuruh Tag berjaga di rumah, dan Bo mencoba menghubungi Pak Sheriff, namun nomornya tidak aktif. Di saat bersamaan, Januari semakin ketakutan dan berduga atas kehilangan sahabatnya. Kedekatan Januari dengan Tag mengingatkan Tag pada sosok ibunya yang meninggal saat melahirkannya. Dari situ hubungan mereka makin dekat. Namun Bo sadar, ia tak bisa terus melindungi Januari. Ia berniat membawa Januari ke klinik. Sayangnya, Bo malah menemukan polisi berkerumun di sungai. Pak Sheriff mengabarkan ditemukan jasad Johnson dan Lizzie. Bo memilih menyembunyikan fakta bahwa Januari ada bersamanya. Bahkan ketika Devon curiga, Bo berdalih bahwa wanita di mobil hanyalah saudara Tag dari luar kota. You seen anything weird out there? Nothing. It's all pretty quiet. This girl got caught in the trot line down at Broken. Right there. Oh. Niece. Malam harinya, dua orang asing mendatangi rumah Bo dengan alasan mencari anak yang hilang. The Johnson place. No. Well, I already told you that it wasn't. I guess she did. Bo langsung curiga. Benar saja, mereka adalah anak buah Alejandro. Saat tengah malam, mereka kembali dan mencoba menggeledah rumah. Don't. Oh, you fucking up. Terjadilah baku hantam. Bo dan Tag berhasil menghabisi mereka. You're next. Bo kemudian membakar jasad untuk menghilangkan jejak dan menyembunyikan mobil para penjahat ke bekas tambang. Januari merasa bersalah karena kehadirannya membahayakan Bo dan Tag. Namun Bo menolak membiarkannya pergi. Diam-diam, Bo mengambil tabungannya dan akhirnya memutuskan bicara jujur pada Pak Sheriff. Dari sinilah, Bo tahu Alejandro adalah mafia kebal hukum dan ada pengkhianat di tubuh kepolisian. Bo menitipkan Januari ke kantor polisi, tapi Tag kecewa karena kehilangan sosok yang dianggap ibu. Tak lama kemudian, Bo sadar Devon adalah pengkhianat. Devon datang ke rumah Bo untuk membunuh mereka. Namun Bo lebih sigap. Dengan mesin rumput, Devon diintegrasi hingga mengaku telah membunuh Pak Sheriff dan membawa Januari ke markas Alejandro. Where's January? Fuck! I took her to the car. And she wasn't. Sebelum berangkat, Bo menulis surat permintaan maaf untuk Tag. Ia mengungkap kebenaran bahwa ibu Tag sebenarnya masih hidup.
mantan kriminal yang dipenjara 20 tahun. Bo melarang mereka bertemu demi melindungi Tek. Dengan membawa Devon, Bo menuju markas Alejandro. Pertempuran besar pun terjadi. Tek diam-diam membantu dari jauh dengan senapan sniper. Satu persatu, anak buah Alejandro tumbang. Bo menemukan istri dan anak Johnson dan menyuruh mereka menunggu. Akhirnya, I know she's here. Why don't we make this easy? Hand her over. I know. Alejandro tewas di tangan Bo. Semua berakhir. Pada akhirnya, Januari melanjutkan hidupnya. Tek pun kini rela berpisah karena ia mendapat izin bertemu ibunya setelah puluhan tahun. Dari semua kejadian ini, Bo sadar bahwa selama ini ia telah mengabaikan satu hal penting, kebahagiaan anaknya sendiri. Dan film pun selesai. Dari film ini kita belajar, kadang hidup menempatkan kita di situasi paling gelap, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuktikan seberapa besar kuat kita bertahan. Jangan menyerah, karena versi terbaik dari dirimu sering lahir setelah luka. Kami dari Sknet Tim Sinema Rahasia mengucapkan terima kasih kepada penonton setia Sinema Rahasia.